Jadi gue sengaja pengen ngundang lu nanti bang di nikahan gue. Jadi rencananya nih nikahan gue, akad nikahnya itu malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Pas. Ini soalnya cewek gue bukan sembarang cewek bang. Cewek gue ini hasil kawin silang antara Jini Oh Jini sama Bajai Bajuri. Makanya angker dia. Waktu bokap gue mau meninggal, kata bokap gue gini, nanti kalau papa udah meninggal, gak usah dibangunin sahur. Ya kan udah meninggal bang, puasa kita udah meninggal bang. Berarti mencuri termasuk kriminal juga mbak? Ya iya. Berarti kalau dipikir-pikir, kita berdua udah termasuk kriminal mbak. Kok gitu? Iya, karena tadi pas mbak duduk sini, aku tuh udah curi-curi pandang dan akhirnya mbak mencuri hati aku sekarang. Aku tuh udah curi-curi pandang dan akhirnya mbak mencuri hati aku sekarang. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Kembali lagi kita akan membuat video prank taksi online sholawat yang kagak upload ya sudah sekian lama. Ini Gus Aldi sebetulnya punya channel, niat enggak sih? Udah berapa minggu ini nggak upload itu guys. Karena terlalu sibuk dakwah di tempat lain, jadi dakwah di YouTube-nya anggot-anggotan. Doain aku semoga istiqomah di semua medan dakwah guys. Alhamdulillah hari ini masuk kita ke bulan suci Ramadan ya. Saya mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman semua. Semoga ibadah-ibadah selain puasanya pun bisa dilengkapi dan semakin membaik ya ibadahnya, supaya kita semua tidak merugi nih di bulan suci Ramadan. Karena orang yang rugi di bulan Ramadan adalah dia tidak bisa memanfaatkan Ramadannya dengan banyak ibadah. Nah ada juga nih teman-teman yang nanya ke aku, Gus Aldi, tidurnya orang puasa itu ibadah ya? Kata dia gitu. Aduh, ini para guru bilang teman-teman bahwa hadis yang disampaikan tidurnya orang berpuasa ibadah itu adalah hadis palsu guys. Jadi hadis itu tidak relevan dengan sabdanya Nabi SAW. Nabi menganjurkan kita ketika berpuasa atau ada di bulan suci Ramadan, itu kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain di luar di luar puasa gitu ya. Jadi kalau Nabi bilang tidurnya orang puasa ibadah, ini nggak relevan dengan yang Nabi bilang sendiri gitu. Jadi hadis ini sebetulnya hadis palsu guys, bukan hadis yang benar. Nah tapi yang dimaksud dengan tidurnya orang puasa ibadah, itu maksudnya kayak gini. Orang yang biasa berbuat maksiat di luar bulan suci Ramadan, ini tidurnya lebih aman buat dia dibandingkan kalau dia bangun. Karena khawatir ketika dia bangun, dia bermaksiat gitu, dia ngegibah, dia nonton film-film aneh gitu misalkan ya. Jadi orang kayak begini nih lebih baik tidur gitu. Jadi tidurnya itu sudah ibadah. Kenapa? Karena emang dia di dalam ibadah puasa. Jadi tidurnya juga ibadah gitu. Yang dimaksud seperti itu. Bukan berarti ketika kalian puasa tidur akan nambah ibadah dan nambah pahala. Enggak begitu guys. Kalau kalian ibadah baru nambah pahala. Kalau tidur ya enggak gitu ya. Tidur ya kalian dapat pahala puasa gitu. Hanya saja tidur lebih aman untuk orang yang biasa berbuat maksiat dibandingkan dia bangun. Kecuali kalau bangunnya itu dia pengen melaksanakan ibadah dan pengen memperbaiki diri, nah itu lebih baik lagi daripada tidur. Jadi intinya nggak ada tidurnya orang puasa ibadah tuh nggak ada guys. Itu dalil-dalilnya orang malas aja udah. Karena di zaman Nabi itu perang Badar, Fathul Makkah itu dilakukan di saat puasa. Bayangin lu perang saat puasa. Itu sahabat yang ngelakuin, sahabat ahli surga, ahli ibadah. Lah kita sahabat bukan ketemu Nabi, nggak pernah. Ahli surga boro-boro bilang tidur ibadah. Emosi saya jadi. Ya udah gitu aja sharing ini. Oh ya teman-teman semua, aku juga mau ngasih tahu ini topi yang aku pakai ini dari Gus Aldi Store. Kalian bisa langsung pesan di nomor WA di bawah atau kalian bisa lihat di Shopee ya, Gus Aldi Store. Kalian bisa pesan produk-produk aku di sana. Ada baju koko, gamis,
merchandise kayak gini, kayak topi, peci dan lain-lainnya ya guys. Oke, kita jangan lama-lama, kita akan langsung ke video pranknya karena aku udah aus banget nih kalau ibu puasa. Cek it guys. Oke guys, kita udah dapet target nih. Kayaknya orangnya cantik, mudah-mudahan cantik bener guys, bukan pakai foto mbahnya ya. Mbahnya cantik ribut. Karena agak jauh jadi kita gas terus, ngebut. A few moments later. Oke guys, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita sambil nunggu targetnya. Kayaknya cantik banget, mudah-mudahan ya. Amin. Nah, ini targetnya udah datang guys. Kita langsung jemput aja ke depan. Namanya Mbak Via. Yuk guys. Mbak Via. Iya, silakan Mbak. Silakan. Bentar. Bisa. Aduh. Iya nih, kursinya masih kotor Mbak. Tadi kejatuhan ini air mata buaya putih nih. Mbak di depan dulu apa ya? Iya kotor soalnya. Gak apa Mbak ya? Silakan Mbak Via. Masuk ya, Mas? Iya. Ini maaf ya, jadi di depan nih. Gak apa ya? Awas Mbak. Aduh bajurut. Ini banyak ranjau di sini. Bisa ya? Ayo Mbak, seat beltnya. Iya. Supaya selamat Mbak sampai pelaminan. Oh iya, ini bisa kita gitu. Oke, maaf. Kalau di taksi online aku Mbak, biasanya aku tuh ngajak penumpang aku untuk baca doa bareng gitu. Nanti Mbak Via ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha Wa mursaha. inna rabbi Inna Rabbi laghafurur rahim. Laghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya Mbak ya. Gak ada gangguan nih dari janda Pak RT nih. Berangkat Mbak ya. Iya. Mbak Via ya, Mbak Via puasa nggak hari ini? Insya Allah. Ini ngomong-ngomong, COVID alhamdulillah udah reda Mbak ya. Ya, jadi kayak enak gitu kalau keluar kota. Iya benar. Tapi harus punya surat kayak gitu lah. Vaksin doang sih. Udah vaksin tapi? Udah. Ya, alhamdulillah ya. Yang belum surat nikah ya sama aku. Suka nyerempet kita, aku suka keceplosan Mbak. Mbak, aku mau nanya nih. Kalau manusia itu terbuat dari apa sih Mbak? Pernah denger gak? Kalau nggak salah dari tanah. Dari tanah ya? Iya. Dari tanah. Berarti kalau ada orang jual beli tanah, jual beli manusia dong? Gak, yang aku mau tanya tuh, tanah dari surga mana sih Mbak yang bisa bikin bidadari kayak Mbak? Tanah dari surga mana sih Mbak yang bisa bikin bidadari kayak Mbak? Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Via, tahu penjara nggak? Tahu lah. Tahu ya. Kalau orang masuk penjara nih, biasanya karena apa sih? Ya banyak, dari membunuh, mencuri, kayak gitu lah yang sadis-sadis kayak. Sadis-sadis sih. Nyakitin pacar juga ya. Kriminal lah intinya ya. Nah, berarti mencuri termasuk kriminal juga Mbak ya? Ya iya. Kalau misalkan terdesak, misalkan miskin, Ya termasuk sama aja. sama aja. Sama aja. Gak ada bedanya. Berarti kalau dipikir-pikir, kita berdua udah termasuk kriminal Mbak. Kok gitu? Iya, karena tadi pas Mbak duduk sini, aku tuh udah curi-curi pandang dan akhirnya Mbak mencuri hati aku sekarang. Aku tuh udah curi-curi pandang dan akhirnya Mbak mencuri hati aku sekarang. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Via, ini aku mau izin teleponan sebentar ya. Ini Arzan abang aku nih, mau nelfon nih. Biasanya ada keperluan.
Bentar ya, Mbak. Ini bentar. Halo, Assalamualaikum. Abang, apa kabar? Alhamdulillah. Gitu dong. Abang lagi di mana ini? Main judi. Astagfirullah, Abang. Gak boleh main-main judi kayak gitu, Bang. Ya kagak berkah, apalagi bulan puasa gini. Kalau menang duitnya kagak berkah. Kalau kalah gengsi sama malaikat, Bang. Nah, lu gimana? Ini contoh gua udah kagak pernah main-main judi gitu, Bang. Gua nih, Bang, ya, nih tubuh gua nih udah kayak ada alarmnya kalau bau-bau maksiat. Iya bener, sedikit aja ada bau-bau maksiat nih, jenggot gua langsung ketombean. Lu bayangin, ini tubuh udah bawa gua surga banget. Tadi malam ada teman gua ngajakin gua main judi pakai kartu remi. Lah, badan gua kan badan-badan sorga, kagak mau maksiat-maksiat. Gua ganti kartu remi pakai kartu BPJS. Belum judi udah pada stroke. Gimana coba? Udah gitu nih minggu lalu, gua diajak taruhan bola sama temen-temen gua. Ya ampun, Bang, katanya nih kalau menang taruhan bola kita diajak umroh. Lah ini gimana? Ibadah mau pakai duit haram. Lu kayak nyuci baju pakai air kencing, Bang. Kagak bakalan berkah. Beneran. Duit umroh pakai duit haram. Nggak bisa. Lu belum nyampe Ka'bah nih, baru nyampe depan Ka'bah udah mati keselak siwak lu. Mau lu begitu? Jangan. Bang, ngomong-ngomong nih, gue sekarang tuh lagi banyak duit, Bang. Beneran. Ini kan gue tuh abis dapat warisan. Iya kan belum lama ini bokap gue meninggal, Bang. Iya, itu bokap gue sebelum meninggal, beliau tuh wasiat buat gue. Ini wasiat, jangan yang sampai sekarang masih akan gue ingat sampai akhir hayat. Beneran. Waktu bokap gue mau meninggal, kata bokap gue gini, nanti kalau papa udah meninggal, gak usah dibangunin sahur. Ya kan udah meninggal, Bang. Puasa kita pernah meninggal, Bang. Iya, Bang, ini gara-gara gue dapat warisan dari bokap gue. Sekarang duit gue jadi banyak banget. Gue sampai bingung nih duit mau diapain. Beneran. Nih gue sampai pernah nih, Bang. Gue kan doyan minum susu sapi nih. Iya, waktu itu gue beli susu sapi. Itu saking banyaknya gue beli susu sapi. Itu sapi betina sampai operasi payudara. Serius. Dulu gue juga pernah nih beli telur gulung. Lo tau telur gulung kan? Iya. Gue beli telur gulung itu saking banyak ya gue beli telur gulung. Itu ayam sampai operasi ambeien ke dukun beranak. Bayangin. Duit saking banyak. Oke. Gue nih, Bang, ya, gue udah lagi duit banyak. Muka gue ganteng. Gue di samping itu semua, gue tuh juga soleh, Bang. Gue soleh banget. Badan gue nih bawaannya pengen ibadah mulu. Gue pernah diajakin main PS, ngadep kiblat gue. Saking solehnya gue. Beneran. Jangan kayak lu nih, Bang. Lu gue ajak pengajian, malah maling sendal wudu. Kagak ada berkahnya, lu udah judi, maling kali. Jadi nih, Bang, gue dalam waktu dekat ini niatnya gue pengen nikah. Iya, jadi nih gue sengaja nelpon lu nih. Lu yang nelpon gue ya? Salah gue. Jadi gue sengaja pengen ngundang lu nanti, Bang, di nikahan gue. Jadi rencananya nih nikahan gue, akad nikahnya itu malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Pas. Iya, ini soalnya cewek gue bukan sembarang cewek, Bang. Cewek gue ini hasil kawin silang antara Jini Oh Jini sama Bajai Bajuri. Makanya angker dia. Iya, datang aja udah lu. Sombong amat. Ya mendingan gua, Bang, gua mah cepet nikah. Soalnya gua tuh sekolah kedokteran. Tahu kedokteran lu? Temen gak tuh pacaran. Semua temen gua pacaran. Nah gua keren, jangan kayak lu nih, modus-modus ke pengajian. Pengajian, pendekatan banyak janji tapi nggak pernah jadian. Lu banget tuh, Bang. Kagak kawin-kawin lu. Bang, lu daripada kagak laku-laku begini nih, kagak nikah-nikah, nih gue saranin lu mendingan banyak ibadah. Iya, biar muka lu ini jadi cerah sama air wudhu. Ya iya dong, jangan sampai lu pasang-pasang susuk. Lu kemarin udah mau pasang susuk lu. Kagak boleh, Bang, dalam agama itu dosa lu masang-masang susuk, haram lu.
Iya bang, iya yang bener, lu mau masuk neraka lu. Lu kira jembatan Shiratal Mustaqim bisa direnov? Gak bisa, sempit bang. Macem lu. Yaudah deh bang, gitu dulu ya teleponnya. Aku takut kelamaan ini. Gue masih jadi taksi online gue. Ini gue lagi masih mau nganter penumpang. Ini gue mau nganter ini apa? Mama mau arisan BH ini. Yaudah, gitu dulu bang ya. Ayo, assalamualaikum. Aduh, lama nih mbak teleponnya, maaf ya mbak ya. Aduh, iya tadi abang aku nelfon, mbaknya udah kangen aku. Aku nelfon lama kangen ya? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Mbak, oh ya di taksi online aku nih. Oh iya, kalau jauh belakangan ya. Masya Allah, enggak juga ya. Oh iya mbak, di taksi online aku nih biasanya aku suka ngehibur penumpang-penumpang aku. Jadi aku tuh sebenarnya bisa nyanyi loh mbak. Aku tuh bisa nyanyi. Dulu tuh aku pernah ikut lomba nyanyi itu apa? Indonesian Idol. Tahu Indonesian Idol ya? Sama aku pernah ikut lomba balap karung mbak. Jadi suara aku bagus. Kelatih aku. Aku banget. Itu ada latihan fisiknya. Ini aku mau nyanyi 1-2 lagu, boleh nggak mbak? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini lagu, soalnya ini khas. Ini lagu dulu kenangan aku sama mantan aku mbak. Oh beneran. Mantan aku cowok dulu. Jadi aku mau nyanyi dulu mbak ya, 1-2 lagu ya. Adem, lihatin. Ini lagu kenangan aku dulu, diputusin sama cewek aku. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Ke hati banget ya. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku mbak. Ya, ayo nyanyi sama-sama ya mbak. Entah di mana ya mbak. Pakai falset, pakai wow, pakai iya, udah mbak. Nggak hafal lagunya mbak. Tapi nggak hafal lagunya. Pasti nggak hafal lagunya kan? Enggak ya. Iya soalnya ini juga apa tadi steman gitarnya dari lagunya Fales. Jadi apa dia karakter suara aku tuh kayak nggak keluar gitu mbak. Sebenarnya suara aku bagus banget loh mbak. Gara-gara musiknya jadi kebawa jelek gitu suara aku. Terus kata teman-teman aku nih, aku tuh tipe orang yang kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Karena kalau mbak lihat nih muka aku, lihat kayak Arab banget kan? Iya kan ya. Aku tuh ada ini mbak apa reinkarnasi dari Pangeran Salman. Muka aku sih juga. Iya. Mbak mah dibohongin nggak percaya. Lihat muka aku kayak Arab banget ya mbak. Nih lihat hidung aku mbak. Kayak prosotan TK. Iya. Ini jadi aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia mbak. Ini aku mau nyanyi lagu Arab nggak apa-apa ya? Aku mau nyoba nyanyi lagu Arab nih. Ini aku belajar udah lama nih lagu Arab nih. A few moments later. Ya Imam Harus liya sanadi anta
قسما من نجمه لهواك والمعافوات سقيم سواك فاخلق الكونين لأنك سواك حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Ini lanjut, Be. Lanjut. رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه خير من فوق ثرى أثرى طهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Suka, Mbak? Suka banget. Suka banget, alhamdulillah ya. Jadi apa? Adem, masyaallah, adem. Adem soalnya AC-nya habis dibenerin, Mbak. Mbak Fia, aku mau nanya deh. Mbak Fia tadi udah vaksin COVID? Udah? Udah vaksin keberapa? Kedua udah, tapi boosternya belum. Mbak, ngerasa nggak sih kalau vaksin COVID itu kayak nggak guna ya buat kita? Iya, kan vaksin COVID itu buat badan kita ya, biar nggak kena apa virus COVID gitu kan. Aku tuh udah vaksin COVID, badan aku sih kebal, tapi sekarang hati aku yang kena virus cinta sama Mbak. Badan aku sih kebal, tapi sekarang hati aku yang kena virus cinta sama Mbak. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak tahu cicak nggak?
Pernah lihat cicak? Ya itu kan keseharian. Aku tuh bingung, kenapa cicak harus diam-diam merayap? Kan itu terang-terangan emang. Oh iya, terang-terangan gitu. Ya, begitu. Kelihatan juga ya. Aku jadi ngerasa kita tuh kayak cicak, Mbak. Kenapa tuh? Ih, kenapa kita harus diem-dieman? Kenapa nggak saling bilang aja kalau udah nyaman nih? Kenapa nggak saling bilang aja kalau udah nyaman nih? Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Via, ini aku sebelumnya mau minta maaf nih. Iya, baru kenal udah minta maaf ya. Jadi dari tadi ketika Mbak Via naik mobil aku di kursi belakang, yang kursinya kata aku kotor, terus akhirnya di depan, sampai akhirnya Mbak dengerin aku nyanyi fals, teleponan aneh. Tadi ngerasa keganggu nggak sih aku teleponan? Enggak. Ya, santai. Itu sebetulnya Mbak Via tuh lagi dikerjain sama aku atau lagi di prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi aku itu YouTuber sebetulnya. Kalau lihat di sini ada kamera nih. Sama satu lagi di sana. Jadi semua aktivitas kita tuh direkam sama kedua kamera. Hai juga. Aku mau minta izin sebelumnya, boleh nggak sih kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? It's okay. Boleh ya, boleh ya, alhamdulillah. Sama aku ada sesuatu yang mau diomongin nih, Mbak, buat masa depan kita juga. Nggak maksudnya. Aku mau minta izin berhenti, nggak apa-apa ya? Sebentar sih, nggak lama kok. Di sini aja, Mbak ya. Ini rumah orang nih kita berarti. Warung ya ini. Oke, bentar. Oke. Jadi gini, Mbak, yang semua yang udah naik taksi online aku yang kena prank itu yang pertama bayar taksi online-nya gratis. Jadi nanti Mbak Via nggak usah bayar lagi. Terus aku juga ada bingkisan, Mbak, buat Mbak Via. Ini dari store aku, nama store-nya Gus Aldi. Jadi ini diterima dan ini bukan prank. Ini beneran. Iya beneran. Masih gak percaya. Masih nggak percaya. Makasih banyak. Ini buat Mbak Via, pokoknya mudah-mudahan senang ya. Senang nggak naik mobil aku? Senang banget ya. Padahal itu tadi udah bawa-bawa perasaan kayak gitu. Oh, sudah masuk ke hati ya. Aduh, sedikit sih. Tapi emang nggak ada yang marah kalau aku goda-godain gitu nggak? Soalnya kan aku juga masih nyari pasangan-pasangan kayak gitu lah. Kebetulan banget. Oh iya Mbak Via, aku tuh ada ini, aku mau kenalin. Mbak Via kan lagi nyari ini ya, lagi nyari pacar apa suami nih? Kalau suami sih belum. Belum ya, pasangan lah ya. Iya, pasangan hidup. Aduh. Ini aku mau ngenalin satu aplikasi namanya Kesan, Mbak. Kesan itu kedaulatan santri. Jadi ini aplikasi Islami karya anak dalam negeri gitu. Jadi kayak buatan orang Indonesia. Terus di situ tuh ada fiturnya tuh lengkap banget. Lengkap dan gratis dan bebas iklan. Ini aplikasi ini tuh didesain khusus buat nemenin kita di aktivitas sehari-hari, Mbak Via. Aplikasi Kesan ini ada paduan sholat, terus jadwal sholat, terus ada zikir-zikir juga. Terus ada satu lagi fitur baru namanya tuh Tanya Kiai. Jadi Mbak Via nih kalau udah download aplikasi Kesan nih, ya di situ tuh ada apa fitur namanya Tanya Kiai. Jadi kalau Mbak klik tuh kita bisa nanya langsung ke kiainya. Pak Kiai gimana sih kalau ngobatin galau nih? Gitu. Gimana sih nyari jodoh yang tepat nih buat Mbak Via gitu? Itu bisa, Mbak. Jadi nanti Mbak Via bisa dicoba tuh download Kesan. Pokoknya nanti caranya gampang banget. Mbak Via tuh tinggal buka Play Store, terus download aplikasi Kesan Kedaulatan Santri. Nanti di situ ada Tanya Kiai dan langsung ditanya aja ke kiainya. Oke teman-teman semua, ini yang buat nonton video ini kalian jangan lupa juga buat download aplikasi Kesan ya. Aplikasi yang bermanfaat banget buat kita sebagai seorang muslim. Kalian langsung download dan kalian bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas muslim di sana, terutama tadi Tanya Kiai ya, nanya-nanya jodoh atau nanya-nanya apapun bisa di sana. Kita lanjut jalan, Mbak. Maksudnya boleh? Boleh, itu buat Mbak Via. Mbak Via punya Instagram nggak? Punya. Tapi belum. Aduh, duh. Ya, belum followers. Ya nggak apa-apa, nanti habis dari sini banyak. Amin. Follow ya nanti. Bener. Namanya siapa, Mbak? Wah, pun. Nama Instagram? Syifa Alifia. Pakai Y. Syifa Alifia. Oke. F-nya double. Oke.
Ini aku izin follow ya, Mbak ya? Boleh lah. Nanti di follow back. Jangan diblokir tuh. Oke, kita lanjut jalan ya, Mbak. Takutnya ada butuh kayak gitu. Iya, iya benar. Butuh pasangan ya. Ah, ilah. Normal boleh. Itu emang udah naluri, Mbak. Ini Mbak Fia sebelumnya makasih banyak udah nggak marah-marah nih di prank aku. Mudah-mudahan jadi saudara terus ya, nanti sambung-sambung di DM Instagram komunikasinya. Di sini Mbak Fia ya. Oke deh, makasih banyak. Salam buat siapa ya? Buat mama, papa ya. Oke deh. Hah, bisa? Oke. Oke deh. Mbak Fia hati-hati ya. Aku yang hati-hati ya. Kasih ya. Gak mampir dulu. Enggak, aku langsung. Makasih banyak. Bisa tuh? Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fia pamit ya. Iya. Oke teman-teman semua, guys. Demikian tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Syifa. Kalian jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kesan Kedaulatan Santri, terutama buat kalian yang muslim, supaya aktivitas sehari-hari kita lebih islami lagi dan lebih terarah. Oke guys, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Syifa. Pokoknya cantik banget dan baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.